PT Pabrik Kertas Tijui Kimia Tbk pada awal berdirinya yang tergabung dalam Asia Pulp and Paper atau disingkat dengan APP, Sinarmas hanya memproduksi soda dan bahan kimia lainnya, dan sejak tahun 1978 perseroan mulai memproduksi kertas dengan kapasitas 12.000 ton per tahun. Kegiatan utama perseroan adalah memproduksi berbagai jenis kertas dan turunannya seperti kertas fotokopi, coated, dan carbonless. Selain itu, perseroan juga memproduksi beragam jenis stationery dan produk perlengkapan kantor seperti buku tulis, memo, notepad, loose leaf, spiral, amplop, kertas komputer, kertas kado, shopping bag, dan produk fancy yang diminati pasar internasional. Perseroan juga memproduksi produk kertas industri dan diantaranya adalah karton atau disingkat dengan boxboard yang dipergunakan untuk kemasan industri. Alamatnya berada di Sinarmas Land Plaza Tower 2, lantai 7, Jalan MH Tamrin nomor 51, Sentral Jakarta, DKI Jakarta dengan nomor 10350. PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk adalah sebuah produsen pulp, kertas, dan tisu yang berkantor pusat di Jakarta. Didirikan pada 19 Desember 1976, pendirinya Sutopo Hananto. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini memiliki pabrik di Siak, Tangerang, dan Serang. Hingga akhir tahun 2021, ketiga pabrik tersebut dapat memproduksi pulp sebanyak 3,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebanyak 1,6 juta ton per tahun, tisu sebanyak 108.000 ton per tahun, dan kertas industri atau kemasan sebanyak 2,2 juta ton per tahun. Pada tanggal 24 Mei 1984, pabrik pulp memiliki perusahaan ini di Perawang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pabrik pulp tersebut merupakan pabrik pulp sulfat pertama di Indonesia. Pada hari yang sama, perusahaan ini juga mulai melakukan percobaan untuk memproduksi pulp dengan kapasitas 300 ADT per hari. PT Fajar Surya Wisesa Tbk atau disingkat dengan Fajar Paper adalah salah satu produsen kertas kemasan terkemuka di Indonesia. Dengan kapasitas produksi gabungan terpasang lebih dari 1,5 juta ton per tahun, dengan rangkaian produk yang meliputi Calf Linerboard atau disingkat dengan KLB dan Corrugated Medium Paper atau disingkat dengan CMP yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan berupa kotak karton, dan Coated Double Boards atau disingkat dengan CDB yang digunakan sebagai bahan pembuatan kotak kemasan untuk display. Didirikan pertama kali sebagai perseroan terbatas pada tanggal 29 Februari 1988. Kemudian status perusahaan berubah menjadi perusahaan terbuka setelah terdaftar di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 19 Desember 1994. PT Solusi Tunas Pertama Tbk atau disingkat dengan SUPR didirikan berdasarkan akte notaris Rizky Durdiani SH nomor 5 tanggal 25 Juli 2006 sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Ruang lingkup aktivitas perseroan adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral, telekomunikasi, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa, dan aktivitas perusahaan holding. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008. Data corporate kode saham TKIM pada tahun 2019, total dividennya yaitu 155.661.178.500. Lalu DPS-nya 50, ROE-nya 1,0168%, DER-nya 0,0071 kali, harga sahamnya 11.875,
dividen yieldnya 0,42%. Untuk kode saham INKP pada tahun 2019, total dividennya 547098294 DPS-nya 100, ROE-nya 0,000018%, DER-nya 29,5 kali, harga sahamnya 8.400, dividen yield-nya 1,19%. Untuk kode saham FASW pada tahun 2019, total dividennya 56991442110, DPS-nya 230, ROE-nya 0,148, DER-nya 0,830 kali, harga sahamnya 8.075, dividen yield-nya 2,84%. Sedangkan untuk perusahaan SUPR pada tahun 2019, total dividennya 18882570000, DPS-nya 100, ROE-nya 0,0041, DER-nya 2,99 kali, harga sahamnya 3.400 dan dividen yield-nya 1,37%. Untuk nilai kapitalisasi dari INKP yaitu 7.700, FASW 7.700, dari TKIM 10.275, dan untuk SUPR 3.280. Untuk EPS-nya INKP 693,46, FASW 387,53, TKIM 746,69, SUPR 208. Untuk PER-nya INKP 5,00 kali, FASW 18,32 kali, TKIM 6,64 kali, dan SUPR 42,32 kali. Untuk PBV-nya INKP 0,34 kali, FASW 3,75 kali, TKIM 0,80 kali, dan untuk SUPR-nya 7,68. Untuk ROE INKP 0,000018%, FASW 0,148%, TKIM 1,0168% dan SUPR 0,0041%. Future value harga saham dari perusahaan TKIM sebesar 28.113,23605. Future value harga saham dari perusahaan INKP sebesar 33.463,63. Future value harga saham perusahaan FASW sebesar 2.912,4. Future value harga saham dari perusahaan SUPR sebesar 176,37. Selanjutnya, future value total, di mana future value total pada perusahaan TKIM sebesar 28.310,42605. Future value total pada perusahaan INKP sebesar 35.434,82. Future value total pada perusahaan FASW sebesar 3.449,39. Future value total pada perusahaan SUPR sebesar 24.524. Selanjutnya itu present value atau harga wajar, di mana present value pada perusahaan TKIM sebesar 11.950,2837. Present value pada perusahaan INKP sebesar 3.602,114. Present value pada perusahaan FASW
sebesar 1.364,26. Present value pada perusahaan sub R sebesar 9.693. Selanjutnya, margin of safety, di mana margin of safety pada perusahaan TKIM sebesar 28.113,25%. Margin of safety pada perusahaan INKP sebesar 28.113,25%. Margin of safety pada perusahaan FASW sebesar 3,38%. Margin of safety pada perusahaan sub R sebesar minus 46,79%. Data keuangan untuk sektor Pulp and Paper perusahaan TKIM 5 tahun ke belakang dengan jumlah ekuitas 2016 939,2, 2017 997,9, 2018 1.235,2, 2019 1.385,3, 2020 1.512,5. Untuk jumlah liabilitas tahun 2016 1.554,2, 2017 1.584,1, 2018 1.729,9, 2019 1.677,0, 2020 1,512,5. Untuk total aset 2016 2.493,4, untuk 2017 2.582,0, 2018 2.965,1, 2019 3.062,3, 2020 3.073,2. Untuk laba 2016 1,7, 2017 32, 2018 245,7, 2019 180,5, 2020 148. Untuk data keseluruhan, TKIM memiliki keuangan yang cukup stabil dari tahun ke tahun, dan untuk investasi di dalamnya memiliki keuntungan yang sangat memuaskan bila kita mengikuti investasi untuk perusahaan TKIM. Selanjutnya untuk perusahaan INKP. Data keuangan dari 5 tahun ke belakang. Jumlah ekuitas 2016 2.819,0, 2017 3.217,2, 2018 3.771,0, 2019 4.005,1, 2020 4.249,1. Untuk jumlah liabilitas 2016 4.059,4, 2017 4.416,6, 2018 4.979,5, 2019 4.496,5, 2020 4.246,6. Untuk total aset 2016 6.678,8, 2017 7.634,2, 2018 8.751,0, 2019 8.502,1, 2020 8.496,3. Untuk laba bersih 202,8, 2017 413,3, 2018 588,2, 2019 274,4, 2020 294,0. Untuk data keuangan perusahaan INKP dari tahun ke tahun memiliki kenaikan yang cukup signifikan, baik itu dari ekuitas dan juga total aset. Oleh sebab itu, investasi di dalam perusahaan INKP cukup memuaskan dan cukup menguntungkan. Selanjutnya, perusahaan FASW. Untuk data keuangan tahun 2016, jumlah ekuitas 3158,4,
2017 3288,3, 2018 4288,3, 2019 4692,5, 2020 4582,9. Untuk jumlah liabilitas 2016 5424,7, 2017 6081,5, 2018 676,7, 2019 6059,3, 2020 6930,0. Untuk total aset 2016 8583,2, 2017 9369,8, 2018 1099,1, 2019 10751,9, 2020 11 513,0. Untuk laba 2016 77256, 2017 580,8, 2018 1401,4, 2019 9741, 2020 346,3. Untuk keuntungan dari laporan keuangan pertahunan untuk perusahaan FASW memiliki jumlah yang cukup signifikan yang mengakibatkan cukup menguntungkan untuk kita berinvestasi di perusahaan FASW. Untuk perusahaan SUPR, data keuangan dari tahun 2016 jumlah ekuitasnya 939,2, 2017 997,9, 2018 1235,2, 2019 1385,3, 2020 112,5. Untuk jumlah liabilitas 2016 1554,2, 2017 1584,1, 2018 1729,9, 2019 1677,0, 2020 158,7. Untuk total aset 2016 249,3,4, 2017 2582, untuk 2018 2965,1, 2019 3,062,3, 2020 3073,2. Untuk 2016 jumlah labanya 7,70, 2017 32,00, 2018 245,7, 2019 156,5, 2020 143,30. Untuk jumlah keuangan dari perusahaan SUPR memiliki peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, walaupun peningkatan itu tidak cukup besar. Pada tanggal 27 Februari 1990, TKIM memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham TKIM IPO kepada masyarakat sebanyak 9,3 miliar lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per saham, dengan harga penawaran 9.500 per saham. Pada tanggal 29 Mei 1990, INKP memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham INKP IPO kepada masyarakat sebanyak 60 miliar per lembar saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 10.600 per saham. Pada tanggal 29 November 1994, FASW memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham FASW IPO kepada masyarakat sebanyak 47 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per saham dengan harga penawaran 3.200 per saham. Pada tanggal 29 September 2011, SUPR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham SUPR IPO kepada masyarakat sebanyak 100 miliar lembar saham dengan nilai nominal
Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. No? Macarena no? Huh, okay.